ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih. Kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Makasih Tuhan buat lawatan-Mu, buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Engkau dengan sukacita. Mari kita sama-sama saudara, kita mau katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan dan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Masih kuat bangkit berdiri saudara? Masih kuat ya? Amin. Walaupun kita semua mungkin merasa capek, namun biar kitanya hati dan jiwa kita dipenuhi oleh sukacita yang daripada Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mau bertepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan selamanya kuasa-Nya yang berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya kuasa-Nya tak berubah. Haleluya. Sebab inilah yang menjadi keyakinan dan iman kami pada pagi hari ini Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati kami, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya kuasa tidak berubah, berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya kuasa-Nya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya. Inilah yang kami tahu Tuhan, kuasa-Mu tidak berubah. Allah sanggup melakukan
Makasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Makasih Tuhan buat hari ini, buat saat ini Tuhan. Makasih Tuhan buat segala sesuatunya yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Kuasai hati kami Tuhan. Kuasai pikiran kami juga Tuhan, supaya semuanya seperti benih yang ditaburkan ke dalam tanah yang baik dan subur. Demikianlah kami pada pagi hari ini. Makasih Tuhan Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat-Mu tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Atas kuasa-Mu Tuhan, inilah iman kami ya Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Kami percaya Engkau adalah sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Bagimu
kita bersekutu di dalam doa. Kembali kami datang kepada-Mu Tuhan dengan ucapan syukur dalam suatu ibadah, karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama berkumpul, bersama-sama mengucap syukur, bersama-sama juga memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan hari ini adalah hari kemenangan yang Engkau berikan kepada kami, dan Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami bisa bertemu dengan Engkau. Dan Engkau sendiri ingin bertemu dengan kami. Kami percaya Tuhan, ketika bertemu dengan Engkau, pasti ada sesuatu yang ingin Kau berikan kepada kami. Kekuatan-Mu, pembelaan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, dan banyak hal sudah Engkau lakukan. Dan hari ini kami mengucap syukur. Kalau kami masih ada sebagaimana kami ada, ini semua adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kiranya segala sembah, puji, dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab dengan apakah dapat kami balas akan segala kebajikan, kebaikan yang Kau berikan kepada kami selama kami di dalam dunia ini, dan Kau menyertai kami melalui Roh Kudus-Mu, memberikan kami kekuatan sampai pada akhirnya kami bertemu dengan Engkau dan kami memperoleh keselamatan. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah ini Tuhan, sehingga terlaksananya ibadah ini dalam media ini. Memberkati para pemain musik, singer, song leader, tim IT, dan juga memberkati setiap kami yang ikut dalam ibadah ini. Saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang memulihkan, firman yang menyembuhkan, firman yang menghiburkan, karena firman itu adalah Engkau sendiri. Dan hamba-Mu ini Tuhan, hanyalah juru bicara-Mu saja. Teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Karena Engkau yang paling tahu, Engkau yang paling mengerti keadaan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau saat ini ada bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara yang terkasih. Kita kembali beribadah 10 hari setelah kenaikan Yesus Kristus, dan kita merayakannya sebagai hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Banyak yang Yesus lakukan, dan sesudah dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu murid-muridnya penuh dengan kuasa. Dan kuasa itu dicurahkan, diberikan kepada setiap umat, setiap anak-anaknya, murid-muridnya juga ada 70 murid, dan termasuk kita tentunya juga. Tuhan berikan kita kuasa, berikan kita kekuatan untuk mengalahkan si jahat, untuk mengalahkan segala rintangan, karena Tuhan bersama dengan kita melalui Roh Kudus-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa Roh Kudus itu sebenarnya sudah dijanjikan sendiri oleh Tuhan Yesus, karena dikatakan aku akan minta kepada Bapa, dan dikatakan bahwa engkau tidak akan kutinggalkan menjadi yatim piatu, menjadi piatu begitu. Jadi Roh Kudus akan secara pribadi akan masuk dalam kehidupan kita sebagai penolong yang memberikan kekuatan. Kita baca dulu satu ayat bagaimana Yesus berkata. Yohanes pasal 14 mulai ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam
di dalam kamu. Bapak, Ibu, Saudara, kita memang tidak mengupas, membahas Roh Kudus sampai panjang lebar, tapi banyak hal-hal penting saja yang bisa menjadikan pegangan buat kita yang sesuai dengan firman bahwa kita sesungguhnya tidak sendiri. Ketika kita percaya di dalam nama Yesus Kristus, lalu Roh Kudus, Roh Allah sendiri tinggal dalam hidup kita untuk membimbing. Dan Yesus sudah katakan, aku akan minta, nanti akan dikirim penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yang akan tinggal bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Mengapa demikian? Mengapa harus dikirim? Tentu kita tahu, karena dunia ini adalah sudah tercemar oleh dosa, sudah tercemar oleh kejahatan. Bahkan Yesus bilang, kau itu bagaikan apa? Iya, bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Itu sebabnya, karena dunia sudah jatuh di dalam dosa dan iblis itu ingin menjatuhkan setiap umat, setiap pribadi yang percaya, apalagi yang sungguh-sungguh. Iblis ingin menjatuhkan. Itu sebabnya Yesus bilang, aku akan minta kepada Bapa, Dia akan kirimkan penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Jadi dasarnya memang Yesus yang berkata. Kita akan bahas lebih jauh. Hal pertama, kebutuhan terbesar dalam dunia ini adalah bahwa kita membutuhkan Roh Kudus, seperti yang Yesus katakan. Kita baca dalam Yohanes pasal 16 mulai ayat yang pertama. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Hal pertama yang bisa tersirat yang saya akan sampaikan adalah kebutuhan manusia adalah sangat butuh Roh Kudus. Karena dikatakan dalam Yohanes pasal 16, itu karena banyaknya kejahatan dan karena mereka tidak mengenal Allah dan tidak mengenal aku, tidak mengenal Yesus katanya. Jadi itu sebabnya penuh kejahatan, penuh kekerasan, lalu dunia membutuhkan Roh Kudus, termasuk kita. Hal kedua, apalagi? Kuasa terbesar, kuasanya sekarang dari Roh Kudus. Itu dapat diterima oleh setiap kita. Yaitu kuasa Roh Kudus itu yang kita bisa baca. Yohanes pasal 16 mulai ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Hal yang kedua, kuasa Roh Kudus yang dibutuhkan oleh setiap orang di dalam dunia ini, termasuk kita, karena Roh Kudus, karena cuma Roh Kudus yang bisa menginsafkan dunia akan kesalahan, akan dosa, penghukuman, penghakiman, dan banyak hal lagi. Jadi Roh Kudus, kuasa Roh Kudus itu sangat dibutuhkan.
agar bisa menginsafkan dunia yang berdosa ini. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kalau tadi Roh Kudus sangat dibutuhkan karena dunia sudah tercemar. Yang kedua, bukan cuma Roh Kudus tapi kuasanya yang bisa menginsafkan. Ada banyak kali kita melihat ketidakadilan, kita lihat kejahatan, lalu mengapa mereka tetap berbuat jahat? Apakah tidak ada yang menasehati? Apakah tidak ada yang memberikan ceramah-ceramah? Kalau bukan Roh Kudus yang menginsafkan, itu semua akan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Semua akan menjadi suatu kata-kata yang kosong. Tetapi ketika firman, ketika Roh Allah itu hinggap dan datang, Dia yang bisa merubah. Seorang yang garang, seorang yang begitu dikuasai oleh kuasa kegelapan, seorang penjahat sekalipun yang hatinya begitu keras dan kasar, kalau Allah bekerja, Allah menjamah dan Dia berubah, bisa berubah. Cuma Allah di dalam Roh Kudus yang bisa menginsafkan, bisa melihat kebaikan, bisa melihat sesuatu yang indah, dan itu bukan karena manusia, bukan karena pinternya kata-kata memberikan nasihat, tetapi Roh Allah melalui Roh Kudus. Itu sebabnya kuasa Roh Kudus sangat dibutuhkan. Kita pun terlebih lagi, kita sangat membutuhkan Roh Kudus dan kuasanya, agar kita dimanapun kita berada, kita dengan perkataan kita dan dipenuhi oleh Roh Kudus, membuat orang menjadi insaf, dalam arti kata mereka bisa mengenal, mereka bisa mengerti, mereka bisa terbuka matanya untuk kebenaran, mereka bisa melihat betapa Allah mengasihi setiap kita, dan kitalah saksi-saksinya yang dipercayakan oleh Tuhan. Itu sebabnya kita harus penuh dengan Roh Kudus dan juga penuh dengan kuasanya, karena Tuhan sendiri yang akan bekerja dan kita akan menjadi saksi-saksi yang hidup, yang penuh dengan kuasa. Jadi hal yang kedua, kuasa Roh Kudus itu. Jadi kita lihat apa sih sebenarnya yang mau dikerjakan? Sebenarnya itu adalah misi dari Roh Kudus, misi dari Allah sendiri bekerja di dalam dunia ini melalui kita umatnya, pelayan-pelayannya yang dipenuhi Roh Kudus. Hal yang ketiga, kita akan baca Yeremia pasal 29 ayat yang ke-13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ini adalah berita pemulihan. Yang ketiga, apakah yang tersirat dari misi Roh Kudus ini? Ketika kita menghadapi tantangan, rintangan, kita perlu Roh Kudus dan kuasanya. Ada kalanya kita berdoa seakan-akan langit begitu tertutup begitu ya. Seperti Daud berkata, Tuhan, di mana Engkau? Pemazmur bilang begitu toh, air mataku jadi makananku. Dan masih banyak lagi keluhan-keluhan. Bukan gak mungkin kita mengalami itu. Pernah ngalamin gitu? Hah? Waduh Tuhan, keadaan begitu genting.
seperti telur di ujung tanduk, gitu ya. Lalu pada akhirnya engkau senyum-senyum karena Tuhan membuka jalannya. Bukan gak mungkin banyak persoalan akan terjadi di dalam dunia ini. Nah, dalam hal seperti itu, ketika kita merasa, ketika kita berdoa, lalu Allah terasa begitu jauh, dan banyak hal terjadi. Sebenarnya apa misi Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan terutama di dalam dunia ini? Yang ketiga adalah kita membutuhkan Roh Kudus dan kuasanya, agar Roh Kudus, Roh Allah ada bersama dengan kita. Karena kalau Roh Kudus ada bersama dengan kita, di mana kita sangat rindu untuk terus bersama-sama dengan Tuhan. Dan disitulah bedanya, dikatakan, ketika engkau memanggil aku, lalu aku nyaut. Ketika engkau mencari aku, dan aku akan datang supaya engkau menemukan aku. Ketika engkau berseru minta tolong, dan aku ada bersama dengan engkau. Ini adalah misi yang ketiga dari Roh Kudus, agar kita penuh dengan Roh Kudus, agar kita penuh dengan kuasanya. Sebab kalau tidak, engkau berdoa, engkau teriak-teriakan, rasanya kosong. Begitu, bahkan seperti pemazmur, Tuhan di mana engkau? Seperti itu. Padahal sesungguhnya buat kita, ketika Roh Kudus ada bersama dengan kita, atau mungkin saudara yang baru pertama kali dengar, barangkali teman-teman saya, kau harus punya kerinduan, yang punya kerinduan, keinginan bersama dengan Tuhan. Dan Yesus bilang, aku akan utus. Kita memang tidak hidup pada masa di mana Yesus masih di dunia, bukan? Kita tidak hidup bersama-sama dengan Paulus, Petrus, dan Yakobus. Tetapi Roh Allah, Roh yang sama, Roh Kudus itu yang dijanjikan oleh Yesus, dikirim kepada kita. Dan ketika kita hidup kudus, kita punya kerinduan itu, lalu dia masuk dalam kehidupan kita. Dan dia akan benahi menjadi baik. Sehingga ketika engkau berteriak, istilahnya, lalu Allah bilang, ketika engkau mencari aku juga berusaha agar engkau bisa ketemu. Ketika engkau berteriak, aku datang menjawab. Dan ini adalah jawaban Tuhan sendiri. Ini adalah pemulihan. Jadi kita tidak sendiri, karena Allah tetap bersama dengan kita. Kalau Yesus dalam wujud manusia, mungkin kita nggak kebagian pelayanan. Kenapa? Ya dikeroyok, dikerubutin, nggak kebagian. Yang sakit aja tuh mesti turun dari genteng. Di mana Yesus berada, ya sekampung keluar berkerumun, ya sampai sore-sore 5.000 orang pria, istrinya, anaknya. Mungkin kita nggak kelayanan. Justru karena ada Roh Kudus, kita mendapat pelayanan pribadi langsung dari Allah. Ketika kita rindu, ketika kita bilang, Tuhan Allah Roh Kudus, Engkau bersama dengan aku, karena aku percaya di dalam nama Yesus Kristus, dan Yesus sendiri yang berkata, aku akan kirim penolong yang lain, dan dia akan bersama-sama dengan kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana manfaatnya kuasa Roh Kudus itu kalau dia bersama dengan kita. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi kesukaran, kita menghadapi apapun yang menurut kita begitu berat, lalu ketika kita memanggil dia, Allah bilang melalui Nabi Yeremia, aku akan datang untuk menjawab, aku akan datang untuk menemui. Saya tambahkan dikit deh, ibu-ibu itu paling
paling mudah menangis. Kalau kesel aja nangis, kalau kecewa ada masalah nangis. Ibu-ibu kalau susah ya, kalau susah ada seorang ibu, kalau dia susah entah masalah anaknya, masalah suaminya, nggak bisa cerita. Cerita ke tetangga, cerita ke sosmed malah jadi berantakan, bukan? Lalu dia masuk ke kamar, dia kunci, lalu dia bersimpuh, dia menyembah, lalu dia menceritakan curhat. Lalu dalam doanya dia ceritakan permasalahannya. Dia bilang, Tuhan tolong, Engkau kekuatanku. Tuhan tolong suamiku. Tuhan tolong anakku. Tuhan tolong masalahku, dan lain sebagainya. Dia nangis entah berapa lama. Ya, lalu dia sampaikan semuanya. Pada akhirnya, terima kasih Tuhan, aku percaya Engkau sedang melakukannya, bahkan sudah melakukannya. Waktu amin, halo, waktu amin ya, terus ibu itu ngapain? Diam aja? Ya enggak dong, keluar lagi dari kamarnya. Kau akan lihat wajahnya cerah, engkau akan lihat hatinya sukacita. Kalau tadi itu murung, begitu berat tekanan dalam hidupnya, dia merasa begitu ringan, merasa begitu sukacita. Saudara tahu kenapa? Tahu? Iya, benar. Ketika dia datang kepada Tuhan, lalu Roh Allah, Roh Kudus itu juga ada sama dia. Lalu bebannya yang berat itu dipindahkan, Allah yang menanggungnya. Itulah perlunya Roh Kudus. Hiduplah suci, hiduplah kudus bersama dengan Tuhan. Jadi kita sudah bahas ya, walaupun secara garis besar paling tidak begitu butuhnya kita akan Roh Kudus. Tetaplah kuat, tetap bersama dengan Tuhan, dan Allah bersama dengan kita. Kalau hari ini kita bisa bersama-sama, kita sedikitlah kita mengingat bagaimana hari pencurahan Roh Kudus. Kita nggak usah bahas di loteng, di mana begitu ya. Yang sederhana saja dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir dikatakan, ya ketika kita berteriak, Allah itu akan datang. Dia perlu-perlunya menjawab kita, karena Roh Kudus ada bersama dengan kita. Oke? Bapak Ibu Saudara-saudara, tetap semangat, tetap bersukacita bersama dengan Tuhan, dan kita akan terus melangkah dengan pasti. Oke? Kita tutup firman Tuhan, kita akan berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini secara khusus Engkau datang kepada kami, memberikan kami kekuatan, bagaimana kami harus menghadapi kehidupan dunia yang penuh dengan kejahatan, tipu muslihat iblis, bagaimana kami harus terus melangkah, bagaimana kami perlu Roh Kudus dan kuasanya, Roh Kudus yang bisa menginsafkan, Roh Kudus yang merubah keadaan, baik keadaan kami, keluarga kami, ataupun apapun Tuhan, yang begitu sukar Engkau bisa merubah. Dan yang terakhir juga Roh Kudus yang ada dalam kami dan kuasanya, itulah yang membuat Engkau menjawab setiap doa dan permohonan kami. Itu sebabnya kami rindu supaya Engkau setiap hari memenuhi, memberikan roh yang baru, hidup yang baru, semangat yang baru, berkat yang baru, sukacita yang baru, dan terus melimpah dalam kehidupan kami. Dan kami hidup bersama dengan Engkau, Allah, di dalam nama Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi Engkau sendiri yang berbicara kepada kami. Engkau yang menyatakan bahwa Engkau tidak meninggalkan kami, tetapi Engkau melalui Roh Kudus-Mu ada dalam kehidupan kami. Hari ini, hari pertama di minggu ini kami mulai bersama dengan Engkau Tuhan. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini. Apapun yang Engkau percayakan untuk kami kerjakan, akan kami kerjakan bersama dengan Engkau. Seluruh kegiatan di dalam dunia ini,
mereka yang berniaga, mereka yang berdagang, atau apapun mereka yang kerjakan, atau mereka yang bekerja, tempat di mana Engkau tempatkan umat-Mu, atau anak-anak kami yang masih kuliah, mereka yang masih sekolah, atau mereka yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, atau mungkin ada di antara kami yang sedang mencari pekerjaan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah Roh Kudus penuh dengan kuasa. Engkau tidak pernah terpengaruh dengan keadaan. Berikan pekerjaan yang cocok sesuai dengan selera mereka, agar umat-Mu bersuka cita dan mengucap syukur atas kebaikan mereka. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati anak-anaknya, berkati mantu-mantu sampai cucu-cucunya Tuhan. Cukupi dengan cara-Mu yang ajaib dan berikan kesehatan, berikan umur panjang. Sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kemenangan yang Engkau berikan. Dan kami akan terus melangkah bersama dengan Engkau. Sebab Engkau tidak membiarkan kami sendiri, tapi Engkau terus bersama dengan kami. Dan kembalikan kami pada saat-saat berikutnya seperti hari ini. Saat kami berkumpul, saat kami mengucap syukur, saat kami bertemu dengan Engkau secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita, terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu
jiwaku. Damailah dalam genggamanmu, damailah dalam genggamanmu. Di hidup ini sering ada kemalut. Mengapa tak kepadanya kau sampaikan segalanya? Pastilah terhibur hatimu. Terkadang di dalam jiwa sering datang derita. Seharusnya kepadanya kau sampaikan segalanya. Pastilah terbebas jiwamu. Tuhan adalah kasih, Tuhan adalah hidup, Tuhan adalah damai yang sejati, Tuhan juga cinta. Terkadang di dalam